Baik, hari ini kita akan mulai dengan mengimplementasikan atau mengaplikasikan goal programming pada kasus data yang kita terima, begitu ya. Nah, selama ini yang kita kerjakan apa? Bahwa modelnya sudah ada, kemudian kita selesaikan. Nah, sekarang modelnya tidak ada. Yang ada adalah tentang data, gitu ya. Excel-nya kelihatan enggak ya, Aryo? Halo, Aryo. Excel-nya terlihat? Ya, di Gimit. Belum itu. Hah? Belum. Oh, jadi ya. Mungkin ada yang belum mencermati gini ya. Oke, sudah ya ini. Sudah. Ya, ini ada daftar produk begitu ya. Daftar produk ini Mbak Agnes yang kerja single fighter begitu. Baik itu memotret, mencatat ya, kemudian mendokumentasikan, memberi nama begitu. Ya, jadi karena kita running pada bisnis digital, maka semua item harus terdokumentasi, gitu ya. Nah, ini sudah didokumentasikan, sekalipun mungkin masih ada yang belum ya, masih ada yang belum begitu. Ini adalah kumpulan batik cap, kemudian diberi nama ya, mungkin namanya tidak terlihat di sekitar. Terus juga foto ada identitas barangnya tentunya ditunjukkan dengan fotonya. Nah, kebetulan barang-barang yang di atas tadi, batik-batik ini adalah waran penelitian sebelumnya. Jadi sebelum proyek ini dijalankan, sudah ada produk-produk yang nampaknya jumlahnya makanya hanya satu biji begitu ya, nggak banyak. Tetapi ada yang banyak karena saya salah duga ya, saya membuat produk banyak untuk satu jenis, tetapi ternyata tidak jadi dipesan, begitu ya. Udah buat banyak, saya lupa itu waktu itu berapa, tapi ini total 34, mungkin 40-an ya, sepertinya saya pesan seperti itu, atau 45 atau 50. Ya, ini kemudian desainnya sudah dari matematika, ya, kemudian kita taruh ke batik dengan berbagai warna dan beberapa desain, beberapa pendekatan. Nah, kalau desain yang kita gunakan itu di mata kuliah matematika industri, ya, yang di sini. Sedangkan untuk kegiatan entrepreneurship-nya saya taruh di riset operasi. Jadi daripada susah cari data dari perusahaan lain, ya kita mulai data dari yang kita punya, sekalipun belum terlalu besar, ya. Nah, ini ada batik ya, batiknya ditandai begitu. Nah, ini akan dikoleksi menjadi satu jenis juga boleh, ya. Tadi saya masih membuat, misalnya setiap batik ini, setiap penamaan sebelah kiri, kode penamaan kiri itu adalah jenis yang berbeda, misalnya ya, jenis yang berbeda, sehingga itu disebut sebagai X1, ya, misalnya, ya, yaitu tentang batik cap ini sebagai X1. Kemudian ada batik tulis, ya, batik tulis ini juga jenisnya gambarnya beda-beda sehingga harus diberi nama begitu ya, supaya orangnya kalau pas pesan ya memang spesifik apa yang diberikan nama itu. Kemudian juga ada MOOC di sini ya. MOOC ini idenya adalah gambar matematis, kemudian ada ekspresi rumusnya. Ya, itu paling gampang, paling murah, terjangkau oleh mahasiswa, remaja, begitu ya, anak-anak. Kemudian ada MOOC yang lain, tapi ini fotonya belum ada, tapi cukup banyak, ada 60 ini, ya, ada 60 biji, kemudian ya harganya ini sudah ada, saya tidak tahu apakah ini harga yang sudah dinaikkan ya, artinya harga jual ya, sepertinya mestinya harga jual di sini, gitu. Ya, ada harga jual yang dibuat tidak orientasi profit. Jadi misalnya saya bikinnya 75 untuk tahun lalu, ya untuk supaya produksi bisa dilakukan lebih lanjut,
yang materi lama dihargai harga produksi. Itu yang 75 ini harga produksi ya. Begitu juga yang kain ini tulis yang di atas. Itu harga produksi. Dan kadang saya lupa bahwa ternyata harganya sebetulnya 500, ini sudah saya hargai 250, ya enggak apa-apa lah ya. Nah, sedangkan yang MUK juga begitu, ini bukan harga produksi, tapi sudah harga jual. Jadi idenya 25%, begitu kalau menurut konsultan yang biasa jualan, itu antara 25 sampai 30%, gitu dari harga produksi seharusnya ya. Seperti MUK yang hitam ini, buatnya juga 80.000 misalnya ya, karena memang saya buatnya 80.000. Kemudian per bijinya punya gambar yang berbeda karena itu luaran lama, sehingga hanya dari harga produksi, kira-kira seperti itu. Masuk tas-tas yang di bawah begitu ya. Ini dulu mahasiswa matematika, pesannya per bijinya 50.000, ini mah dihargai 10.000. Ya, jadi karena mahasiswa mungkin pesan dari orang lain, dan orang lain ini juga membuat dari yang lain. Jadi sekian banyak tangan begitu di Jogja begitu ya. Dan sehingga jadinya saya modalin 1 juta untuk mahasiswa di kuliah matematika industri. Itu enggak jalan ya. Hanya 1 orang yang pesan, kemudian hanya beberapa produk ini gitu ya. Jadi nampaknya memang anak matematik itu tidak interest terhadap pemasaran gitu. Kalau memproduksi oke lah, desain-desain matematikanya masih. Tapi dari sisi pemasaran begitu tidak tertarik gitu ya. Mungkin karena keilmuannya sudah menjadi jati diri orang matematik ya. Kalau jualan orang ekonomi gitu ya. Sehingga orientasi entrepreneurship-nya belum berkembang ya. Saya sendiri nanti di semester depan disuruh jadi dosen kewirausahaan. Wah, makanya sebelum saya melakukan itu, ini harus jalan dulu begitu ya. Karena saya sudah dilatih kegiatan entrepreneurship oleh universitas begitu, oleh para pengusaha beberapa waktu yang lalu. Kemudian melakukan proyek ini, kemudian mendapat dana dan dari pemerintah, kemudian menjadi barang-barang di sini ya. Dan idenya adalah itu adalah kegiatan di perkuliahan S1 perlu diintegrasikan begitu menurut target kurikulum maupun akreditasi, sehingga saya cantumkan di sini termasuk berapa mahasiswa skripsi yang bisa terlibat. Ya, jadi ini ada tas kain yang di atas, ada juga MUK, kemudian ada juga tote bag ya, tas ini ya, tas belanja. Nah, ini mau digolongkan menjadi satu jenis juga boleh tote bag-nya ini. Silahkan memilih beberapa saja untuk kasus 1, kasus 2 ya, dan kasus 3 ya, untuk berlatih ya. Ini ada kaos juga, kain tulis, batik tulis yang lain, ini yang baru. Di mana desainnya adalah desainnya Agnes begitu, untuk batik tulisnya. Jadi dia punya gambar, kemudian kita uji cobakan di kain batik ya. Nah, di sini makanya kita lihat satu-satu semua dan harganya 1.200.000, ada yang 1 juta begitu ya. Karena memang batik tulis bisa dilihat dari internet, memang harganya sekitar itu, begitu. Ya. Kemudian diberi nama begitu. Nah, mahasiswa boleh belajar nanti membuat sesuatu di matematika industri, desainnya kemudian diberi nama. Ya. Kemudian juga tentang baju di sini ya. Saya datanya belum masuk ya. Maksud saya dalam contoh belum masuk tentang hal ini. Jadi berkembang nanti koleksi setiap masing-masing variabel ya. Kemudian ada spray ya, kemudian jenisnya tentu harus dicatat. Kemudian batik kombinasi, fotonya belum ada semua ini.
Ya, ini juga fotonya belum ada, tetapi sudah diberi nama ya, taplak begitu ya. Tidak perlu semua yang digunakan yang pertama ya. Terus kemudian ada perak di sini, aksesoris perak 10 ya. Dijual 1 juta, 1 set perak ya. Peraknya belum ada fotonya, tapi di buku nanti ada. Kira-kira itu. Jadi ada banyak, ini kalau kita lihat sudah 100 sekian gitu. Itu pun ya ada per jenisnya belum saya kelompokkan ya. Taplak itu berapa gitu ya, taplak itu berapa. Nah, silahkan dimainkan, didatabase-kan kalau mungkin yang skripsi gitu. Kemudian dikelompok-kelompokkan, tentunya mengelompokkannya tidak manual ya, pakai program. Tetapi pada kegiatan kita sekarang, kita hanya mengambil beberapa, silahkan, dan kemudian diceritakan ya. Di sini ada kelompoknya, ada aksesoris kerajinan tembaga, kalung, gelang, cincin, anting, batik tulis, tas cangklong. Oh, ini kok masuk di situ, saya tidak tahu kenapa ada di sini ya. Tasnya mungkin salah kamar ya, karena pendataan yang di atas sudah diurutkan namanya oleh Agnes. Nah, data ini kira-kira profil data yang kita punyai ya. Untuk profil CV-nya itu paling tidak Agnes sudah masuk namanya di dalam gitu ya. Jadi dia sudah menjadi anggota di situ yang mengerjakan hampir semuanya. Nah, untuk itu tentunya ada cita-cita di sini ya, ada cita-cita, ada berapa pekerja yang kira-kira dibutuhkan. Nah, itu mahasiswa bisa membuat cerita dari mini project-nya untuk masing-masing gitu ya. Nah, saya tunjukkan untuk hal itu dengan contoh template tentang kegiatan dalam mini project yang terkait dengan data ini ya. Jadi sekarang data ini kira-kira kita harapkan dalam 1 tahun ini untung atau tidak gitu ya, karena tahun kemarin, setahun lalu 2020 itu jelas tidak untung karena kita baru mulai, operasionalnya juga ya banyak gitu, sehingga dana operasional tidak menjadi faktor yang diperhitungkan terlebih dahulu di kegiatan ini gitu ya, karena memang itu adalah bagian dari proses bisnis ya. Baik, ini kita lihat sekarang contoh tentang bagaimana membaca data atau mendesainnya menjadi goal programming. Begitu, sekalipun ini belum tuntas, artinya masih memberi peluang bagi mahasiswa untuk melakukan inovasi atau pemodelan dalam hal ini ya. Ini kata yang lebih utama adalah pemodelan. Aryo sudah lihat ini? Sekilas, Bu. Ya, jelas ya, ada Word di sini. Kasus 1, bagaimana membuat kasus goal programming dari data yang ada mengikuti contoh 1. Contoh 1 itu pada diktat minggu lalu atau modul, bukan minggu lalu tapi Senin lalu, yaitu sebelum pertemuan ini, yaitu maksimumkan Z 1200 X plus 1000Y sedemikian hingga dengan memenuhi kendala ini, gitu ya. Nah, ini kan model matematika klasik. Sekarang dengan data Garisma tentunya siapa itu X, siapa itu Y. Ya. Nah, saya mendefinisikan ya, banyaknya produk BAT 101, banyaknya produk BAT 102. Nah, mahasiswa bisa mendesain misalnya banyaknya produk batik cap. Jadi nanti bisa dijumlah begitu ya, mana yang cap semua. Mungkin filenya yang Excel itu punya sheet sendiri tambahan yang kalian bisa desain sesuai dengan yang dibaca oleh mahasiswa ya. Jadi kalau dengan Excel itu untuk sheet yang baru kita bisa membaca secara otomatis datanya
Ya, misalnya dari kolom berapa, kemudian pada sheet tersebut, kemudian kita lakukan penjumlahan baris ke pertama sampai ke 11 misalnya dari data itu. Ya, untuk banyaknya produk batik ya, misalnya ya, begitu. Nah, tetapi ini kan yang di unknown, yang dicari ya, yang dicari dalam kasus satu ini. Berapakah X dan Y optimal sehingga memaksimumkan Z dengan kendala 1 dan 2. Jadi banyaknya produk, jawabannya kita tahu gitu ya, jawabannya kita tahu adalah berada di antara tabel itu nilainya ya. Kemudian kita ingin dia punya harga 75.000 untuk si X dan si Y-nya 75.000. Kemudian dua produk itu penjualannya akan kita maksimumkan, misalnya demikian ya. Nah, pertanyaannya koefisien ini berapa sih? Ya, A1 dan A2. Sekian kali X tambah sekian kali Y sehingga memaksimumkan si Z. Si Z ini adalah total penjualan si X dan Y tentunya kalau ekspresinya seperti ini, total penjualan. Dengan kendala C1X plus C2Y lebih kecil sama dengan L1 ini kan. Ya. Nah, kemarin tidak ada story-nya ya, 8.000, 6.000 itu apa, begitu. Ya. Kalau ingin membuat story-nya ini boleh ya. Bahwa ini C1 ini harusnya apa? Ini saya juga belum menangkap dari contoh itu tadi, dari data ya. Harusnya apa yang kita tetapkan. Nah, kalau di I2, dari I2 X plus Y kurang X plus Y, anggaplah bahwa total X dan Y itu ya kita ambil sama dengan 13 karena total stok X dan Y. Ya. Karena total stok X dan Y itu totalnya 13 yang ada. Begitu. Nah, kalau ingin lebih banyak, jadi artinya di sini perlu menjadi input juga, ya, input yang kita targetkan, ya. Ini bisa dengan target, menjadi target. Ya, misalnya total X dan Y, itu saya inginnya stoknya adalah 100. Nah, ini target. Jadi ini perlu didefinisikan bukan dari data yang sudah ada itu ya, karena ini total stok X dan Y ya. Tetapi jika ini sebutlah L2 sama dengan L2 ya. Jika L2 target ya kan. Jika L2 target maka perlu didefinisikan besarnya L2. Ya. Nah, ini nanti bisa dimainkan ya. Dimainkan itu artinya mahasiswa bisa melakukan analisis, oh kalau dari X plus Y-nya ada 50 biji begitu ya, apa yang terjadi. Kalau ada 100 apa yang terjadi begitu. Oke. Nah, anggaplah kendala yang lain si X itu minimal adalah yang data tadi. Yang data tadi adalah tadi yang BAT1 adalah 10 dan 3 ya. 10 dan 3. Kebetulan ini dalam periode ini sudah habis ya, karena memang kita melakukan penjualan terhadap teman yang melakukan pengolahan untuk bantal, untuk spray ya, untuk bantal maupun spray bantal maupun spray begitu. Ya, jadi 10 dan 3. Jadi di sini sebagai batas kendalanya ini adalah minimalnya adalah 10 dan 3 misalnya begitu ya, namanya juga modeling ya, namanya tidak sama. Nah, kendala I2 bagaimana usulannya? Ya toh.
Kalau di sini tadi itu adalah harga X. Ya, koefisien di sini harga X. Ini harga Y. Ya. Nah, sekarang kalau C1 itu bisa didefinisikan apa? Ya, apakah banyaknya ada usulan enggak? Jadi banyaknya berapa kali kita melakukan produksi untuk si X misalnya ya. Saya pesan ini per sekian waktu misalnya ya. Jadi ini perlu didefinisikan. Ya. Nah, matematika itu begitu terlalu klasik sehingga sangat kaku ketika dalam proses produksi seperti ini ya. Padahal sangat sederhana, tapi ketika kita sudah memikirkan barang, memikirkan proses bisnisnya, itu sangat jauh berbeda ya, sangat jauh berbeda ya, sehingga banyak orang yang mungkin ketika hal-hal produksi sederhana ya mereka tidak mulai dari matematika dulu gitu ya. Ya yang sudah pengalaman Mbak Winona gitu ya, matematikanya bisa disampaikan. Ya, C1 adalah banyaknya periode pemproduksi X misalnya. Jadi periode sekian kali ya, kali banyaknya X. Sekian kali banyaknya produksi Y ya. Periode produksi. Jadi semua koefisien, kemudian variabel perlu didefinisikan ya. Banyaknya periode produksi Y. Ya, silahkan di input ya. Saya dalam 1 tahun ini misalnya saya pesannya 2 kali. Oh, 2X plus 2Y lebih kecil sama dengan misalnya ya, misal 2 ya. 2X plus 2Y lebih kecil sama dengan, jadi total batas atasnya adalah gitu ya, mungkin 100 misalnya. 100 ini adalah total si X dan Y, di mana minimal yang ada atau target yang dikehendaki adalah berapa ini? Oh, di sini L2-nya 100. Sekarang 2X plus 2Y 100. Nah, ini kalau kita lihat dari secara linear programming, ini nggak ada solusi. Ya, kita perhatikan X plus Y kalau sama dengan 100 jika L2 100. Tapi 2X plus 2Y lebih kecil sama dengan 100. Kalau kita lihat ketika pada tanda sama dengan 2X plus 2Y sama dengan 100, misalnya, itu sama artinya X plus Y sama dengan 50. Padahal di atas apa? X plus Y sama dengan 100. Ya, jadi perlu diperhatikan dalam modeling ini, tadi ada pernyataan pertama, X plus Y sama dengan 100. 2X plus Y sama dengan 100. Atau X plus Y sama dengan 50. Maka ada dua persamaan yang memberikan target yang berbeda. Nah, atau dalam bahasa sistem persamaan linear, X plus Y sama dengan 100, ya, dan juga 2X plus 2Y sama dengan 100 ya, atau X plus Y sama dengan 50 ya. Itu adalah sistem persamaan linear yang tidak punya atau banyaknya solusi menjadi berhingga banyak gitu ya. Nah, tolong ini desainnya menjadi perlu diatur antara 100 ini dan ini ya. Paling mudah mungkin ini karena 10 sudah 10.36, paling mudah kita bisa masuk langsung ke kasus 3 ya, karena ini lebih realistis ya. Artinya kasus 3 ini bagaimana kasus pada perusahaan. Lagi-lagi kasus di perusahaan ini masih sangat matematis ya. The right company include 3 possible types of goal ya. Jadi punya 3
3 goal tujuan, yaitu long run profit, ya, dan juga employment level maupun capital investment, ya. Nah, di sini kita sudah lagi-lagi punya desain apa? Matematikanya sudah cantik. Ya, 12x1 plus 9x2 plus 15x3 besar sama dengan 125 dan sebagainya di bawah. Kita sudah bahas. Nah, yang dinyatakan dalam tabel. Nah, saya mencari angka ya. 12, 9, 15, 5, 3, 4 pada tabel ini. 5, 7, 8 pada penjelasan di atas sebelum menjadi model matematika itu enggak ada. Angka berapa ini? Ya, 5, 3, 4, 5, 7, 8 itu maksudnya apa? Ya, di dalam modeling itu tidak ada. Ya. Nah, sehingga kita perlu melakukan modeling terhadap angka-angka ini. Nah, lebih susah kan? Ya. Nanti kalau di skripsi seperti itu misalnya ya. Nah, Bu, kalau tidak ada informasinya, ya tetap harus dibuat. Nah, dibuatnya bagaimana? Itulah modeling, yaitu kita melakukan usulan, ya usulan. Angka-angka itu misalnya menyangkut dengan ini kontribusi unit produk yang ke-1, ya ini ya kalau dibaca ya kontribusi, banyaknya kontribusi atau banyaknya kontribusi produk yang ke-1 untuk tujuan long run profit adalah 12, gitu toh, yang berorientasi dengan long run profit ya. Kemudian banyaknya produk kedua untuk mendapatkan long run profit adalah 9 ya. Demikian pula yang lain produk ketiga untuk mendapatkan long run profit atau keuntungan jangka panjang, begitu ya, itu adalah 15. Tadi di sini ada, sepertinya yang lalu itu ada dolar gitu ya. Sehingga ini 125 million of dollars gitu ya. Employment level ya untuk produk 1 berkontribusinya adalah 5 ya dan seterusnya. Oke. Jadi kemudian bagaimana dengan ya ini kita sebut sebagai X1, X2, X3 nantinya. Ya. Nah, anggaplah kita punya X1 itu batik cap. Jadi tadi dalam Excel itu adalah yang ke-1 sampai 11 mungkin ya, saya lupa. Kemudian X2 batik tulis. X3 batik campuran ini belum muncul. Nah, ini boleh dengan simulasi ya. Ataupun tidak batik X3-nya tidak batik campuran tidak apa-apa. Ya, boleh batik apa ini tadi ya? Saya lupa. Jadi kita memang punya level batiknya bukan batik printing. Karena apa? Kalau printing itu kalau tidak laku akan rusak ya. Menjadi gambarnya buruk. Tapi kalau batik cap ketika lama jangka panjang gambarnya atau motif itu warnanya masih bisa bertahan bagus. Demikian pula batik tulis. Jadi batik campuran itu terdiri dari cap dan tulis. Jadi setelah dicap dikerjakan dengan manual untuk mewarnai begitu ya. Mungkin ada tambahan-tambahan sedikit tentang desain tambahan bisa ya. Ya, kemudian X4-nya MOK, kemudian X5 aksesoris perak, X6 tas, X7 kaos, X8 gantungan kunci dan lain-lain. Jadi silahkan isikan variabel lain jika diperlukan atau siapa X1, X2, X3, X4 silahkan menamai dengan cara sendiri. Untuk kasus mahasiswa, setiap mahasiswa beda-beda silahkan supaya variasinya banyak. Begitu, kemudian mahasiswa bisa bercerita, begitu ya. Dan nanti ceritanya mengikuti format buku saja supaya mudah ya. Nah, sekarang di sini isikan ide Anda dengan memperhatikan data. Ya, kalau untuk ini harusnya apa kalau sampai X8?
Ya, kalau sampai X8 atau mau sampai X5 ya boleh. Anggaplah sampai X5 dulu misalnya. Isikan ide Anda dengan memperhatikan data. Ya, profit jangka panjang. Ya, misalnya di sini tadi kontribusinya berapa tadi? Idenya ada 12 untuk produk yang ke-1 begitu ya. Dengan kalau di X1, X2 di sini itu idenya adalah ya laju produksi, letting the decision variable be in the production rate of product 1, 2, 3. Jadi bukan banyaknya produksi ke-1, kedua, ketiga, tetapi laju produksi ke-1, kedua, dan ketiga. Ya, kalian boleh mendefinisikan apa yang dimaksud laju. Ya, laju itu banyaknya produksi persatuan waktu. Nah, ya mungkin ya dalam hal ini setara dengan unitnya, setara dengan kecepatan. Ya, atau kita tahu kecepatan jarak per satuan waktu, ya per periode waktu yang digunakan, gitu ya. Jadi kalau ada 40 km per jam, berarti dalam 1 jam menempuh 40 km. Nah, kalau laju produksi yang ke-1 itu adalah di situ ya kita boleh menamakan laju produksi juga, yaitu banyaknya produksi ya di sini X1 adalah banyaknya produksi per satuan waktu. Ya, satuan waktunya mau berapa? Per tahun kah? Atau per setengah tahun kah? Begitu ya. Silakan didefinisikan. Ya. Nah, ini saya beri nama hanya batik cap. Jadi boleh laju produksi batik cap per satuan waktu. Ya, itu beda ya dengan. Nah, mungkin banyaknya itu adalah yang di sini adalah 12, 9, 5, boleh pakai datanya ya, boleh pakai datanya. Di sini laju produksi batik cap per satuan waktu. Jadi ini misalnya ya saya biasanya kan tergantung project ya, sekarang masihan misalnya itu misalnya ACC-nya adalah Februari. Itu biasanya uangnya baru nyampe Juni atau Juli. Nanti Agustus sudah disuruh tanggung jawab. Jadi biasanya kita modal dulu sendiri ya, makanya proyek sebesar ini biasanya diberikan untuk mereka yang mungkin sudah beberapa kali melakukan proyek, jadi punya cara mengatur menggunakan keuangan pribadi dulu untuk kegiatan ini misalnya ya, atau punya dana ya, dan juga punya siasat ya, misalnya dana di pribadi ataupun dana yang lain. Oke, laju produksi batik cap persatuan waktu misalnya tiap 6 bulan misalnya ya, satuan waktunya per 6 bulan. Silahkan ya. Ini laju produksi batik tulis itu ya, batik tulis persatuan waktu ya. Kadang-kadang persatuan waktunya bisa nggak sama ya. Ini kalau saya menawarkan batik tulis, mesti si para reseller itu mengatakan, wah abot Bu kalau batik tulis. Mungkin kalau yang batik campuran lumayan karena harganya 150 gitu ya. Jadi persatuan waktu misalnya di sini T2, di sini T1 misalnya ya. T1 di sini per 6 bulan, ini per 12 bulan misal ya. Laju batik campuran, produksi batik, saya masih punya waktu hanya batik campuran ya, persatuan waktu T3 ya, misalnya juga per 6 bulan gitu bisa ya, karena dia punya peluang konsumennya lebih banyak karena harganya adalah 50 gitu ya. Baik, ini laju produksi. Mau juga gini, gunakan ide yang sama ya. Oke. Nah, perak ini ternyata juga tidak mudah untuk jualan ya.
Kemarin kita berpikir apa dibuat emas, saya belum tahu ya, karena saya takut menyimpannya. Saya orang yang susah mempunyai emas, tidak bisa menyimpan. Selain itu perak ini nampaknya penggemarnya makin turun ya, biasanya pakai monel begitu, tapi karena tadi punya dana besar waktu lalu, kita juga berpikir perak ini adalah terkait dengan UKM yang lokal di Jogja, artinya kekayaan lokal Jogja begitu, sehingga saya menuju ke perak ya. Oke, sekalipun penggemarnya tidak banyak ya. Ini juga tulislah lajunya. Baik, kemudian tandanya profit jangka panjang kalau kita lihat ya, profit jangka panjangnya lebih besar sama dengan mau target berapa nih? Ini tanda goal-nya sebentar. Ya, tanda goal-nya lebih besar sama dengan, kemudian apalagi pekerjanya adalah sama dengan, itu oh sudah. Nah, investasi itu lebih kecil sama dengan, ya. Kalau total saya hitung investasi yang ada dari pendataan Garisma itu di sheet yang ke 2 itu investasinya 80.734, sekalipun beberapa adalah barang-barang yang tidak bisa tapi misalnya komputer, laptop ini gitu ya, itu masuk dalam investasi. Ya, produknya sendiri adalah 53.185. Jadi di sini bisa masuk data ya, yang untuk Excel-nya. Saya mulai kembali ke sini ya. Jadi lebih kecil sama dengan investasi CV itu lebih kecil sama dengan 85 juta misalnya begitu. 85 dalam kurung juta. Ya. Keren loh. Tanda goal, satuan goal. Ya, satuan goal di sini yang di bawah. Oh, tanda goal 8 ini tandanya berarti ini 85 juta ya. Terus bagaimana dengan pekerja? Nah, ini saya mohon ada masukan ya. Kira-kira pekerja yang minimalis itu berapa sih gitu ya. Ya kan enggak mungkin kita kalau mendatang itu dibayar tentunya tiap bulannya kalau sudah punya pekerja, karena saya harus bayar pajak pekerjanya segala macam. Nah, kalau penjualannya tidak jalan, saya yang ngerugi gitu kan. Nah, tentunya yang pertama saya orientasinya pada promosi ya, pemeliharaan medsos, update medsos, dan itu mestinya ada deskripsi tentang penugasan masing-masing ya. Kemudian akuntansi ya. Ini akuntansinya juga misal untuk ngurusi kalau tentang pajak bagaimana sih ngitung pajak untuk hasil penjualan yang nantinya harus dilaporkan untuk CV-nya ya. Kalau pakai konsultan ternyata mahal, tidak mau orang pakai konsultan. Saya juga tidak mau ya. Sementara pemasaran misalnya yaitu yang packing segala macam ya. Selama ini saya berdua sama Agnes yang mengurusi semacam itu, karena yang beli juga hanya kadang satu dua orang, nggak banyak. Dan juga sekretaris database barang keluar masuk, ya, itu pun juga masih Agnes gitu ya. Nah, monggo diusulkan di dalam project masing-masing membuat story-nya di atasnya ya, seperti story di sini ya, di yang lalu ya, tentang pertemuan lalu tentang ini. Begitu masukkan di sini. Nah, kalau sudah masuk dalam model tabel ini, sudah masuk kendala, juga ikuti saja kendalanya, isikan ide Anda dengan memperhatikan data dan inovasi modeling Anda, target yang ingin dicapai. Ya, ikuti saja apa yang di contoh 3, maka mahasiswa bisa merunning program sesuai dengan ini. Ya. Oke.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, Aryo. Wajahnya syukurlah kelihatan, loh, malah ditutup. Malu. Penampilannya baru ya, nggak apa-apa gitu. Saya sendiri belum hafal ya wajahnya Obed seperti apa, ya kan. Junianto, ya ini Obed gambarnya gambar kartun soalnya. Winona juga fotonya kayaknya foto zaman kapan ya, gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa dikerjakan nantinya ya. Saya harap pertemuan mendatang hari Senin paling tidak mahasiswa bisa cerita, boleh ya. Jadi bisa sharing file dulu, kemudian di video gantian menceritakan, memberi cerita ke saya, gitu ya. Sehingga lebih variatif, mahasiswa punya usulan. Seperti kemarin mahasiswa bisa lebih bagus memberikan masukan. Saya kira itu saja pertemuan kita hari ini karena jam 11 saya ada rapat. Baik, senang bertemu, selalu sehat, semangat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Mari. Terima kasih, Bu. Sama-sama.